Baik saudara-saudara, hari ini saya mau ajak kita, kadang-kadang dunia ini memaksa kita, sebenarnya bukan memaksa lah, memancing kita untuk berpikir sulit. Betul nggak? Karena ada terlalu banyak informasi yang kita dengar, yang buat kita takut. Misalnya, hati-hati bulan Juli akan chaos, nah gitu kan. Hati-hati ini akan begitu, siap-siap ini semua, hati-hati BBM akan naik, maka antrilah di pom bensin. Tapi saudara nyatanya nggak terjadi kan? Artinya apa? Ada satu hal yang bagi saya menarik untuk kita cermati ya. Bahwa ternyata kita ini lebih mudah ditakut-takuti. Lebih gampang terpengaruh oleh info-info negatif daripada info positif. Misalkan, kalau ada mengatakan pada kita, kayaknya di akhir tahun 2026 akan terjadi kekacauan. Terjadi kekacauan. Tapi coba sebaliknya dikatakan, perhatikan nanti di bulan September Indonesia akan jadi hebat. Mana percaya kita? Tapi kalau dikatakan akan kekacauan, oh ya. Nah coba lihat. Padahal dua-dua kan masih bicara masa depan, prediksi. Tapi kenapa yang negatif itu lebih gampang mempengaruhi kita daripada yang positif? Misalnya ibu-ibu. Seandainya satu ketika teman ibu katakan, saya punya feeling anak ibu 2 bulan lagi akan mungkin sakit atau gimana, pasti akan panik. Tapi katakan, saya punya feeling anak ibu akan berhasil nanti. Biasa aja. Tapi kalau yang negatif langsung panik, betul nggak? Kenapa ya? Apakah memang kita manusia lebih gampang dipengaruhi oleh hal yang negatif atau yang positif? Kenapa itu terjadi? Karena memang manusia itu punya rasa takut. Makanya gampang ditakut-takuti. Dan ada orang-orang ingin memanfaatkan ketakutan kita. Saudara-saudara, itu faktanya. Tapi saya ingin mengajak kita, yuk berpikir yang simpel-simpel aja sebagai anak Tuhan. Jangan yang rumit-rumit. Karena itu hari ini saudara, saya ingin ajak kita melihat bagian Alkitab yang sangat-sangat populer. Mazmur 23. Tahu kan ayat itu kan? Cuma kadang kita tahu, tetapi ya itu kita pikir rumit-rumit. Oh ini terlalu mudah lah. Mazmur 23, aduh gampang banget ini. Tapi apa yang begitu? Nah, kan gitu kan? Tapi mari kita belajar. Kenapa saya ambil diam dalam rumah Tuhan? Mazmur 23 di ayat yang terakhir, ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Bayangin. Seumur hidupku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, kenapa Raja Daud akhirnya menyimpulkan seperti ini? Membuat pernyataan seperti ini. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya coba ambil ini jadi tema khotbah kita. Diam dalam rumah Tuhan. Apakah maksudnya di sini Daud resign sebagai raja dan kemudian menjadi imam yang setiap hari di rumah Tuhan? Enggak. Tapi apa maksudnya? Kenapa Daud menyampaikan ini? Coba kita lihat dari ayat pertama ya. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini sebuah pernyataan iman, saudara. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara, kadang kita baca ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi saya percaya ketika Daud menyampaikan ini,
Dia menyampaikan dengan satu keyakinan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Beda kan? Gimana kalau saudara baca ini, gimana cara bacanya? Daud itu paham betul siapa Tuhan bagi dirinya. Daud itu paham betul bahwa dia bukan siapa-siapa. Di keluarga dia nggak masuk hitungan. Betul saudara, waktu pemilihan raja dari rumahnya, abang-abangnya yang dicalonkan. Bahkan Nabi aja tidak memandang Daud sebagai salah satu calon figur. Tapi itu memilih Daud. Coba. Ketika abang-abangnya berperang dan ada Goliat yang besar, dia maju apa? Anak kecil, pinggir kau. Disepelein. Betul? Artinya apa? Daud, kau bukan siapa-siapa, pinggir kau. Nah coba. Ketika menjadi pemanggul senjatanya Saul aja, coba tugas pertama cuma bawa senjata, coba lah lihat. Tapi itu pun Raja Saul nggak suka sama dia. Kok kenapa ya Daud ini kok kayaknya kok nggak disukai ya? Alkitab mencatat setidaknya 8 kali Saul ingin bunuh dia. Tapi dia selamat terus kok. Sehingga dia berkatakan, aku ini bukan siapa-siapa loh. Tapi Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Artinya apa saudara? Dia tidak sedang membandingkan situasi yang dihadapi dengan dirinya. Tapi dia bandingkan situasi yang dihadapi dengan siapa? Tuhan. Bisa dipahami saudara? Mereka, Tuhan gembalaku. Ya aku memang gue siapa, tapi Tuhan loh gembalaku. Takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku. Karena itu saudara, sekali lagi, kalau kita hanya lihat media apa semua takut kita, ya takut. Mungkin orang katakan, ya kadang-kadang kita anak Tuhan ini seperti nggak mau tahu. Bukan tidak mau tahu. Justru kita karena tahu, maka kita katakan Tuhan gembalaku. Karena apa? Kita punya kesadaran. Saya tidak punya kemampuan. Tapi aku punya Tuhan. Makanya katakan apa? Tuhan adalah terangku. Betul? Tuhan adalah kekuatanku. Itu kan Daud. Tuhan gunung batuku. Tuhan kota bentengku. Artinya apa? Kamu mau bilang apa? Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan. Harusnya dalam kondisi sulit inilah anak-anak Tuhan bergaya dan menghadapkan segalanya kepada Tuhan, bukan kepada kita. Saya coba meringkas ya, Mazmur 23 ini. Ada 3 hal yang menjadi kesimpulan Daud yang mengatakan takkan kekurangan aku. Yang pertama, yang dicatat dalam ayat 2-3 bagian A, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Fokusnya pada siapa? Ia. Dia. Tuhan, gembalaku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara, kalau bicara gembala berarti hubungannya dengan domba. Betul? Gembala, domba, gembala, domba. Dalam Alkitab sebenarnya ada banyak kiasan yang dibuat atau yang diambil menjadi contoh antara hubungan kita dengan Tuhan. Sebagai dia gembala, kita domba. Yesus mengatakan dia pokok anggur, kita carangnya. Betul enggak? Sebagai bangunan, kata kita bangunannya, Yesus dasarnya. Ada banyak contoh. Artinya apa? Menunjukkan hubungan yang tidak terpisahkan. Jadi pergumulan kita, persoalan kita menjadi berat bagi kita ketika terpisah dari Tuhan. Ketika domba ini tidak lagi digembalakan. Karena itu saudara, mari kita coba lihat. Dikatakan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku air yang tenang. Ya sudah pasti domba perlu rumput yang hijau, perlu air. Tapi saya coba ambil, ia menyegarkan jiwaku. Banyak orang makanan punya,
minuman punya, tapi nggak segar jiwanya. Makanya saya coba ambil, ini penting bagi kita. Ia menyegarkan jiwaku. Saya tidak tahu bagaimana sikap saudara kalau bangun tidur, saudara merasa gelisah. Pernah nggak? Saudara merasa kok nggak enak ya bangun tidur, ada apa ya? Langsung, oh firasatku ada hal yang tidak baik hari ini. Tunggu dulu, firasat. Kendalikan dulu hati saudara, perasaan saudara. Saya juga kadang-kadang mengalami itu kalau bangun tidur, kok nggak nyaman rasaku ya? Apa yang saya lakukan? Ya datang kepada Tuhan lah. Ya doa sama Tuhan, kok nggak enak perasaanku hari ini? Tolong Tuhan, tenteramkanlah jiwaku. Saya nggak mencoba, ada apa, kenapa, mengapa. Enggak, capek kita saudara. Tapi bilang ya Tuhan, kenapa? Alkitab juga mengatakan apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiranmu akan mengawali hati dan pikiranmu, akan memelihara hati dan pikiranmu yang melampaui segala akal. Jadi nggak perlu saudara dikaji lah, inilah aja, capek kita. Udah minta aja Tuhan, tolonglah kasih aku damai lah hari ini. Kasih aku tenteram hari ini supaya enak aku hari ini menjalaninya. Jadi kalau pagi-pagi aja udah gak nyaman, saudara jalani, hari itu pasti sangat berat. Itu sebabnya ketika saudara memulai hari, memulainya dengan apa? Jiwaku segar dulu. Biar ia menyegarkan jiwaku dulu. Amin saudara. Halo. Selamat siang Bapak Ibu. Kayak Bapak Ibu kok jadi tegang begini? Gimana? Berpikir terlalu berat ya? Hei, Tuhan ingin kita mikir yang ringan-ringan aja. Biar Tuhan mikir yang berat. Itu artinya. Jadi pagi-pagi itu kalau saudara merasa nggak segar, tolonglah aku. Segarkan jiwaku Tuhan. Kan Engkau gembalaku. Kan Engkau gunung batuku Tuhan. Saya pernah katakan pada kita, mana yang lebih berpengaruh pada emosi saudara ketika saudara mengatakan, Tuhan kuatkan aku, daripada Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan kuatkan aku, Tuhan, itu pasti panjang. Tapi kalau Tuhan kekuatanku, kita bangun sendiri. Sama, Tuhan gembalaku. Segarkan jiwaku. Tuhan penyegar jiwaku. Amin saudara. Jadi yang pertama saudara, Daud katakan, ia menyegarkan jiwaku. Karena jiwanya yang selalu diancam, tertekan, terintimidasi, dikatakan segarkan jiwaku. Yang kedua, dia katakan apa? Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Tuhan menuntun aku di jalannya Tuhan. Nah karena dia di jalannya Tuhan, dia katakan sekalipun aku berjalan kekelaman. Artinya apa? Kalaupun Tuhan bawa aku di jalan lembah kekelaman, dalam terjemahan dalam lembah bayang-bayang maut, aku gak takut bahaya. Kenapa? Ia menuntun aku. Menuntun tinggal lepas tangan loh. Betul? Dituntun. Yang menuntun di depan apa belakang? Di depan. Ia menuntun aku. Aku di belakang. Artinya apa? Setiap jalan yang akan kujalani, udah dijalani dulu yang menuntun aku. Makanya katakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Ia menuntun aku di jalannya. Ayo saudara, pastikan apapun kata orang selama kita ada Tuhan menuntun kita. Katakan Tuhan gembalaku, ia menuntun aku. Kalau orang nakut-nakut kata, ya saya bukan gak percaya yang kamu katakan. Saya percaya sama kamu, biar gak berantem. Saya percaya yang kamu bilang. Tapi aku punya Tuhan, boleh kan? Boleh kan? Aku punya Tuhan menuntun aku. Boleh kan aku bilang begitu? Ya, kadang-kadang saudara, ini gak bicara Tuhan, gak bicara. Saudara, ingat. Ketika terjadi krisis 98, saya hadir dalam satu seminar di sebuah perguruan tinggi di Medan. Waktu itu diadakan satu seminar oleh Persekutuan Kristen
yang ada di kampus tersebut. Kemudian mengundang pakar ekonomi dari Jakarta dan mengundang seorang pendeta. Kebetulan pendetanya teman saya dari Jogja. Dia hubungi saya, dia bilang, Pak Elim, saya diundang ke Medan ini mau seminar. Bagaimana perspektif iman Kristen tentang krisis yang terjadi. Dan ada juga, kami dua pembicara, satu pakar ekonomi, seorang profesor. Saya hadir di sana, saudara tahu profesor katakan apa? Padahal ngakunya anak Tuhan. Menurut saya Tuhan pun gak sanggup mengatasi masalah ini. Wow. Karena apa? Dia buat kajian, ilmunya dia. Tapi saya bersyukur, pendeta katakan, hanya Tuhan yang sanggup. Gimana saudara? Apa saudara merasa masalahmu Tuhan pun gak sanggup? Gimana saudara? Karena terlalu rumit dalam pikiran saudara barangkali. Tapi justru dalam kerumitan itu katakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku tidak melihat ada terang, tapi aku percaya ada Tuhan yang menuntun aku di jalan yang benar. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Zaman dulu saudara, gada dan tongkat selalu dibawa oleh gembala. Gada itu pemukul, jadi kalau ada singa, ada harimau yang ingin nangkap dombanya, maka dia akan kejar pakai gada, dia pukul. Tapi tongkat itu panjang dan ada kaitnya, tujuannya apa? Kalau ada domba yang masuk jurang, dia kait, dia naikkan ke atas. Makanya Daud katakan gadamu dan tongkat itu menghibur aku. Jadi ketika dituntun, dia melihat gembalanya bawa gada banget, aduh terhibur aku, aman. Saudara, kenapa tidak berpikir kita begitu tentang Tuhan? Kenapa saudara? Ayo, mari berpikir yang sederhana bersama dengan Tuhan. Dunia buat kita takut barangkali, iya. Tetapi lihat, Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku. Dan yang ketiga, dia katakan apa? Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Di hadapan lawanku, di hadapan orang-orang yang tidak sepaham dengan aku, di hadapan orang-orang yang tidak menginginkan keberhasilanku, di hadapan orang-orang yang menginginkan kehancuranku. Tapi justru di situ engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saya coba pahami, mengapa sih harus disambung dengan mengurapi kepalaku dengan minyak? Apa sih hubungannya ini? Karena perjanjian lama mengurapi itu kan berarti dia tahbisan kan? Mau jadi raja, mau jadi imam, mau jadi apa? Kok ini apa hubungannya? Tetapi saya coba bandingkan dengan Mazmur 45 ayat 8. Ternyata arti mengurapi yang lain adalah engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Melebihi teman-teman sekutumu. Ternyata yang Daud maksudkan dengan mengurapi kepalaku dengan minyak adalah bukan saja menghidangkan makanan, tapi memberikan sukacita dalam menjalani hari-harinya saudara. Karena itulah akhirnya kita kembali pada ayat yang tadi di awal, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, tidak ada batasan waktu. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Apa sih maksudnya Daud akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa? Tentu dia tidak berpikir resign sebagai raja supaya bisa selamanya di bait Allah. Tentu bukan itu maksudnya. Tetapi saya percaya Daud mulai kilas balik ke belakang. Yang pertama adalah kalau kita lihat dalam perjanjian lama kitab Kejadian. Ketika Yakub lari dari abangnya Esau karena abangnya ingin membunuh dia. Dalam perjalanan dia menuju ke kampung pamannya, tengah malam waktu dia tidur, dia bermimpi ada malaikat turun naik dari sorga ke tempat di mana dia berbaring. Makanya ketika dia bangun dia katakan, wow, Tuhan ada di sini, aku tidak tahu. Ini rumah Tuhan.
Artinya apa? Ternyata di tempat dimanapun kita ada Tuhan di situ. Dan itu rumah Tuhan. Kita lihat satu lagi. Ketika Musa mengembalakan ternaknya di padang, tiba-tiba dia kaget. Kok ada nyala api tapi nggak ada yang terbakar? Dan Musa pengen dekat, apa kata malaikat? Musa, tunggu dulu. Tanggalkan kasurmu. Tempat di mana kau berdiri, tempat yang kudus. Loh, sejak kapan? Sejak Tuhan hadir di situ. Jadi saya coba pahami, apa yang dimaksud oleh Daud. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dia sadar. Berarti dimanapun aku berada, aku harus tahu Tuhan ada di situ. Dan aku akan jadikan itu rumah Tuhan. Mau aku sedang di istanaku, istanaku harus jadi rumah Tuhan. Mau sedang di rumah, aku jadikan rumahku sebagai rumah Tuhan. Dalam perjalanan, rumah Tuhan. Amin saudara. Itu artinya, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara, kadang-kadang kita cemburu ya, keyakinan yang berbeda dengan kita. Di rumah mereka ada rumah tempat mereka berdoa, betul enggak? Di kantor mereka ada rumah tempat mereka berdoa, betul enggak? Orang Kristen di mana tempatnya? Ya, saya sih di mana-mana. Iya, rumah makan. Mau makan saya berdoa, Pak. Iya. Tetapi maksudnya di sini adalah, saudara, di rumah, jadikan rumahmu jadi rumah Tuhan. Tempat engkau bertemu dengan Tuhan. Tempat engkau berdoa. Ketika engkau bekerja, awali hari-harimu dengan berdoa. Jadikan dulu kantormu itu rumah Tuhan pada hari itu. Ketika engkau dalam perjalanan, di mobil barangkali, jadikan dulu mobilmu itu sebagai rumah Tuhan. Supaya Tuhan hadir bersama dengan engkau. Yang akan menuntun langkah-langkahmu. Sekitar 20 tahun yang lalu, saya dapat kesaksian yang sangat bagus dari seorang anak Tuhan. Ini peristiwa di Medan. Bapak ini ketika mendengar saya khotbah, akhirnya dikatakan, Pak, kalau ada waktu saya ingin bercerita, Pak. Khotbah Bapak tadi itu benar-benar kejadian pada diri saya, dia bilang. Saya udah lupa khotbah apa waktu itu, tapi akhirnya kami ketemu, dia cerita, Pak, saya ini bisnis saya ini dijelasin ini. Salah satu bisnis saya adalah bahwa saya pengadaan barang. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan pengen mesin, mereka pesan ke saya akan pesan keluar. Dan beliau cerita, bulan lalu Pak, saya dapat kontrak untuk satu mesin. Mesin ini adanya di Jepang. Dan saya tekan kontrak bahwa saya akan datangkan mesin itu sesuai kebutuhan mereka. Kemudian dia bilang, tetapi Bapak tahu, seminggu saat deadline kontrak akan jatuh, dapat info dari Jepang, barang belum bisa dikirim karena cuaca. Saya udah menghitung, waduh, kalau ini belum ada kepastian, bisa-bisa saya kena penalti ini. Apalagi Bapak ini bilang, dalam kontrak kami, saya akan kena penalti 50 juta per hari keterlambatan. Dia mulai agak, ya maklumlah panik. Dia bilang kalau 2 hari aja 100 juta, kalau 4 hari, kalau seminggu gimana? Dia coba monitor, akhirnya dikatakan, puji Tuhan Pak, barang akhirnya udah walaupun terlambat, tapi barang akhirnya dikirim. Tapi dikatakan paling cepat Pak, sampai di Belawan 4 hari terlambat. Aduh, dia bilang 4 hari terlambat, 200 juta. Tapi dia bilang begini sama Tuhan dalam doanya, Tuhan, sebagai anak Tuhan, saya ambil resiko ini. Ini resiko bisnis namanya Tuhan, dan saya tidak akan mengeluh. Dan saya tidak akan nego kepada pelanggan saya, sebab masalah reputasi saya. Kalaupun saya rugi, nggak apa-apa Tuhan. Tapi dia monitor setiap hari, Sehari sebelum deadline, waktu dia masuk ke kantor, dia katakan pada stafnya, tolong jangan ganggu saya mau doa dulu ya. Dia bilang, saya berlutut Pak di kantor saya, bukannya berlutut saya di lantai saya. Saya katakan, Tuhan, saya menghadapi ini dan saya siap. Apapun yang terjadi, saya siap. Tapi saya menangis kepada Tuhan. Tapi kalau boleh Tuhan, buat sesuatu. Dan saya nggak tahu gimana caranya, karena barang saya masih di jalan kok. Dan di luar nalar saya itu sebenarnya, saya bilang, yang penting Tuhan buat sesuatu.
Akhirnya dia bilang, saya setelah berdoa, saya duduk. Baru berapa menit saya duduk, tiba-tiba telepon saya berdering. Ada seorang sahabat saya, dia bilang, Pak, aku dengar barang Bapak telat ya? Iya nih, Pak gini aja Pak. Barang yang sama, dengan spek yang sama ada di gudang saya sekarang. Kalau Bapak mau, biar di gudang saja Bapak geser ke sana. Nanti ketika barang Bapak datang, taruh di gudang saya, mengganti barang saya. Dia bilang, saya speechless. Saya akhirnya menangis di depan Tuhan. Dan barang itu bisa sampai di pemesan tepat waktu. Dan saya nggak kena penalti. Karena apa? Kantorku, rumah Tuhan. Di mana aku ada, aku berlutut kepada Tuhan. Dan Tuhan hadir di tempat itu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mari. Kesulitan ya, tapi Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku kemanapun kita pergi. Seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dimanapun engkau ada, jadikan tempat itu rumah Tuhan. Amin. Ketika engkau tidak tahu mau buat apa, katakan, Tuhan, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.